Lebaran bersama arwah penasaran. Sore, setelah azan maghrib berkumandang, Mas Klijo dengan gelisah menunggu bus malam yang akan membawanya ke kampung halaman. Bus malam yang memang sudah disewa oleh orang-orang perantauan yang tinggal di daerah yang sama itu belum juga terlihat datang di tempat yang telah ditentukan. Sudah hampir 1 jam Mas Klijo menunggu, tapi belum ada juga tanda-tanda dari bus itu datang dan juga orang-orang yang tinggal satu desa dengannya datang. Waktu itu, sekitar tahun 2005, alat komunikasi belumlah secanggih dan selengkap saat ini. Mas Klijo yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Mas Bolo jika titik kumpul rombongan mudik yang akan berangkat malam itu ada di Jalan Buntu yang banyak terdapat rumah kosong dan berada tidak jauh dari rumah kontrakannya. Walaupun masih di bulan Ramadan, tapi Mas Klijo pun mulai merasa takut berada sendirian di tempat sepi dan gelap itu. Sedikit gambaran, dari tempat Mas Klijo berada saat itu adalah sebuah jalan buntu yang dapat dilalui dua kendaraan roda empat, di mana di ujung jalan itu terdapat dua pintu pagar besi putih berkarat serta dililit rantai dan juga gembok besar. Di tempat Mas Klijo menunggu rombongan mudik itu adalah barisan rumah tua tanpa penghuni yang ditumbuhi rumput ilalang panjang di bagian halamannya. Sementara di depan Mas Klijo berdiri tembok tinggi ruko-ruko besar yang menghadap ke sisi berlawanan. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara orang-orang yang anehnya sudah berada di dekat Mas Klijo. Orang-orang dengan barang bawaan masing-masing itu terlihat diam, tapi ada suara riuh yang entah sumbernya dari mana. Ada sekitar 10 orang yang sepertinya sedang menunggu bus untuk ikut mudik barang malam itu. Tapi sekali lagi, Mas Klijo merasa ada yang aneh dengan raut wajah orang-orang yang tiba-tiba saja muncul di dekatnya itu. Tapi Mas Klijo pun merasa sumringah ketika cahaya dari lampu bus malam yang akan ditumpanginya itu mulai mendekat ke arahnya, yang menunggu di depan sebuah rumah kosong di daerah pinggiran Jakarta. Alah, tapi kira aku ketinggalan rombongan, Mas, ujar Mas Klijo yang sudah hampir 1 jam menunggu bus rombongan yang akan membawanya ke kampung halaman. Hei, naik, balas kondektur bus dengan singkat dan langsung membuka pintu penumpang di sebelah kiri bagian bus. Mas Klijo yang menaiki bus itu terlebih dahulu kembali dibuat bingung dengan hilangnya orang-orang yang tadi jelas-jelas ada di belakangnya untuk naik ke bus yang sama. Tapi saat itu Mas Klijo pun mengabaikan semua perasaannya karena dia belum menemukan bangku kosong yang dapat didudukinya. Suasana di dalam bus yang temaram itu membuat Mas Klijo benar-benar harus memasang kedua matanya untuk bisa mencari bangku kosong sesuai dengan nomor yang didapatkannya. Tapi saat itu Mas Klijo mulai curiga karena tidak satupun orang yang berada di dalam bus itu yang dikenalnya. Padahal bus itu sudah disewa oleh Mas Bolo yang memang biasa menjadi agen dadakan ketika menjelang hari raya Lebaran. Mas Bolo adalah orang yang tinggal di sebelah desa tempat tinggal Mas Klijo. Dia memang selalu mengajak orang-orang di desa sekitarannya untuk mudik bareng dengan bus yang disewanya. Ketika masuk bulan puasa, biasanya Mas Bolo akan mendatangi rumah-rumah kontrakan yang ditempati orang-orang di desanya ataupun tetangga desanya dan menawarkan tiket bus yang harganya lebih murah dibandingkan dengan tiket bus yang ada di agen-agen bus di terminal-terminal yang ada di daerah Jakarta. Semua orang yang ada di dalam bus itu terlihat sudah tertidur pulas. Dan yang membuat Mas Klijo heran adalah tidak adanya sama sekali orang dari desanya ataupun dari desa tetangganya yang ada di dalam bus dengan dua bangku berjejer itu. Mbak, di sini masih kosong kan? Tanya Mas Klijo kepada seorang perempuan yang sedang duduk dan terus menatap ke arah jendela kaca. Ya Mas, jawab perempuan muda itu singkat. Tanpa ragu lagi, Mas Klijo pun langsung menaruh tas ransel yang sedari tadi dia gendong. Ia pun langsung duduk di samping penumpang perempuan dengan jaket putih dan dengan wangi semerbak yang membuat Mas Klijo merasa sangat nyaman saat itu. Sampean kok seperti orang yang sedang bingung gitu, Thomas? Tanya perempuan berjaket putih yang memiliki paras cantik itu. Ah, iya Mbak,
Saya takut ikut salah rombongan karena nggak ada satu orang pun yang saya kenal di dalam bus ini. Biasanya kan Mas Bolo duduk di depan bersama Pak Kondektur yang sedang menemani Pak Sopir. Tapi kok dia nggak ada ya? Jawab Mas Klijo sambil terus mencari sosok Mas Bolo di arah depan. Yang penting sampai di Jogja, Mas. Sudah, sampai yang tidur aja. Balas penumpang perempuan yang duduk tepat di samping Mas Klijo. Walau ia masih merasa jika ada yang janggal, tapi Mas Klijo tidak mau ambil pusing lagi karena memang tujuannya adalah daerah Yogyakarta seperti yang dikatakan oleh perempuan muda itu. Semua masih tampak normal, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Wangi semerbak parfum yang dipakai perempuan berparas cantik yang duduk di sebelah Mas Klijo pun membuatnya mulai rileks dan perlahan-lahan mulai merasakan kantuk hingga memaksanya untuk memejamkan mata. Alunan tembang lawas yang dinyanyikan oleh grup musik legendaris Kus Plus membuat Mas Klijo semakin menikmati perjalanannya malam itu. Setelah dapat terlelap, tiba-tiba saja dari arah depan bus yang ditumpangi Mas Klijo terdengar suara benturan keras. Tubuh Mas Klijo pun mulai terombang-ambing dan terasa sakit akibat benturan dengan benda keras sekitarnya. Ketika Mas Klijo mulai membuka kedua matanya, betapa terkejut Mas Klijo ketika ia melihat keadaan di dalam bus sudah rusak parah. Bau anyir darah mulai tercium dan suara rangan membuat Mas Klijo seketika panik. Ia berusaha untuk berdiri. Seluruh bagian kaca bus yang ditumpanginya itu sudah tidak lagi utuh. Semua terlihat pecah dan ketika Mas Klijo dapat berdiri, dia pun mulai melihat beberapa penumpang di dalam bus sudah tidak bernyawa lagi dan sebagian lagi sedang berada di depan ajalnya. Tapi aneh, perempuan yang tadi duduk di sebelah Mas Klijo tidak lagi terlihat olehnya. Saat itu Mas Klijo berpikir jika bus yang ditumpanginya itu mengalami kecelakaan hebat hingga membuat seluruh penumpang yang menjadi korban. Tapi anehnya, Mas Klijo tidak merasakan ada sedikit pun luka di tubuhnya saat itu. Mas, bangun Mas, bangun. Kita sudah sampai, ujar perempuan muda yang duduk di sebelah Mas Klijo sambil menepuk lengannya. Mas Klijo yang merasa sangat terkejut pun terbangun dengan nafas tersengal-sengal serta keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Sampean kayaknya mimpi ya Mas, ujar perempuan muda yang duduk di sebelah Mas Klijo. Iya Mbak, mimpi. Kita sudah sampai di Jogja Mbak, tanya Mas Klijo sambil mengusap keringat di wajahnya. Kita sampai di terminal Kahuripan Mas, jawab perempuan itu sambil tersenyum. Mas Klijo merasa asing dengan nama terminal yang baru saja disebutkan oleh perempuan muda di sebelahnya itu. Ia merasa aneh. Pasalnya, selama ini Mas Klijo memang tidak pernah mendengar ada nama terminal di daerah Yogyakarta yang bernama Terminal Kahuripan. Di daerah mana ya Mbak? Tanya Mas Klijo sambil mengedarkan pandangannya ke arah luar. Ayo kita turun aja, balas perempuan muda itu yang langsung berdiri dan meminta Mas Klijo untuk memberikannya jalan. Setelah menyadari jika bus yang ditumpanginya itu sudah kosong tanpa adanya penumpang lain, Mas Klijo pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti perempuan muda yang masih berada tidak jauh dari tempat duduknya. Wangi harum parfum perempuan muda yang sedari tadi duduk di sebelah Mas Klijo pun perlahan berganti bau anyir darah yang seketika membuat Mas Klijo mempercepat langkahnya untuk segera turun dari dalam bus yang gelap dan sudah tidak lagi menyala itu. Ketika pertama kali Mas Klijo menginjakan kakinya turun dari bus malam itu, Mas Klijo kembali dibuat heran-heran dengan keadaan sekitaran terminal. Suasananya sangat-sangat sepi dan penerangan di tempat itu masih menggunakan lampu pijar kecil yang menerangi temaram tempat itu. Sampean mau nunggu bus yang lain di sini atau mau mampir dulu ke rumahku Mas? Tanya perempuan muda yang sudah berdiri di depan sebuah kios kecil terminal itu. Loh, kita ini di mana toh Mbak? Kok tempatnya terlihat menyeramkan seperti ini? Lalu penumpang yang lainnya tadi kemana perginya ya Mbak? Tanya Mas Klijo yang merasa semakin kebingungan saat itu. Ya mereka sudah pergi Mas. Mereka sudah ditunggu bus lainnya yang akan mengantarkan mereka ke tempat masing-masing, jawab perempuan muda itu. Loh iki piye toh? Aku ini beli tiket bus rombongan loh Mbak.
Isinya ya orang-orang dari daerahku semua, dan biasanya itu akan langsung sampai di terminal Wonosari. Keluh Mas Klijo yang merasa telah salah menaiki bus hingga membawanya ke sebuah terminal sepi itu. Sebaiknya sampean ikut saya dulu Mas, karena di sini tidak aman bagi sampean, balas perempuan muda itu. Wis Mbak, perkenalkan, nama saya Klijo, sambung Mas Klijo yang langsung mengulurkan tangannya untuk memperkenalkan diri. Namaku Kinanti Mas, balas perempuan cantik yang menurut Mas Klijo memiliki tangan yang sangat dingin saat itu. Rasa di hatinya sangat tidak karuan karena Mas Klijo berpikir bahwa ia sedang dipermainkan oleh seseorang malam itu. Tapi di tempatnya berada keadaan itu benar-benar sepi dan Mas Klijo pun hanya bisa mengikuti kemana langkah Kinanti pergi saat itu. Tidak lama kemudian, ada tukang beca yang menghampiri Mas Klijo dan Kinanti. Tanpa berkata-kata lagi, gadis cantik itu pun langsung menaiki beca tersebut dan mengajak Mas Klijo untuk ikut serta. Mau tidak mau, Mas Klijo pun mengikuti ajakan Kinanti dan ia pun langsung duduk di sebelah perempuan yang memiliki harum semerbak itu. Besok biar aku antar sampean untuk kembali ke tempat sampean berada ya Mas. Sekarang sampean ikut aku dulu aja, ucap Kinanti dengan tatapan kosong yang menatap jalan gelap di hadapannya. Sambil mencerna apa yang dikatakan oleh Kinanti, Mas Klijo pun terus menatap jalanan gelap yang semakin lama semakin terasa sangat mengerikan. Tidak lama berselang, tukang beca yang membawa Kinanti serta Mas Klijo pun berhenti di depan sebuah gapura bambu yang terlihat lusuh dengan warna putih kusam. Kinanti pun lalu turun terlebih dahulu dari beca yang membawanya itu. Kemudian disusul oleh Mas Klijo yang ikut turun dan mengambil tas ransel berisi pakaian miliknya. Kinanti pun langsung berjalan memasuki gapura yang di dalamnya terdapat desa dengan rumah yang sebagian besar masih berdinding papan kayu dan juga bilik bambu. Mas Klijo yang sudah menyadari jika ada sesuatu yang tidak baik dengan apa yang sedang terjadi padanya itu langsung menghentikan langkahnya. Aku yakin kalau saat ini aku sedang tidak bermimpi, dan aku juga yakin kalau aku sedang tidak berada di duniaku. Apa yang kau mau dariku sebenarnya? Ujar Mas Klijo yang langsung menghentikan langkah Kinanti. Aku hanya ingin meminta bantuanmu, Mas. Tidak ada kok niatan untuk melakukan hal buruk padamu. Nanti akan aku jelaskan kenapa aku membawamu sampai sejauh ini. Balas Kinanti yang hanya sedikit menoleh ke arah belakang tempat Mas Klijo berada. Mas Klijo yang memang sudah pasrah dengan apa yang sedang dihadapinya malam itu, terus mengikuti Kinanti yang berjalan di depannya. Hingga akhirnya Kinanti berbelok ke sebuah rumah kecil dengan halaman luas seperti taman. Tanpa lebih dahulu mengetuk pintu rumah tersebut, tiba-tiba saja ada yang membuka pintu rumah dan dari dalamnya muncul seorang perempuan parubaya dengan baju berwarna coklat serta motif bunga-bunga yang tersenyum ramah menyambut kedatangan Kinanti dan juga Mas Klijo. Monggo, monggo silakan masuk, ujar perempuan parubaya dengan senyum ramah tersungging di bibirnya. Ya Bu, terima kasih, balas Mas Klijo sambil menganggukkan kepala. Silakan duduk dulu. Sebentar ya, saya ambilkan minum, balas perempuan parubaya itu lagi. Nggak usah loh Bu, saya cuma sebentar aja di sini. Ya walaupun saya orang biasa, tapi saya tahu kok kalau saat ini saya sedang tidak berada di alam saya. Jadi saya minta pada Ibu dan juga Kinanti, tolong langsung saja katakan apa yang sebenarnya terjadi, balas Mas Klijo dengan tegas. Kamu tidak salah Duk membawa orang ini, balas perempuan parubaya itu sambil tersenyum kepada Kinanti. Alam kami memang luas tidak terbatas nak. Hanya dengan memanfaatkan kosongnya pikiranmu saja, maka kami bisa membawamu ke alam kami. Imbu perempuan parubaya yang kini mulai duduk di kursi yang ada di ruangan dengan penerangan temaram itu. Ya hanya saja kami sebagai makhluk gaib memiliki keterbatasan untuk dapat berkomunikasi langsung dengan manusia. Begitupun sebaliknya, ujar Kinanti yang berdiri di samping perempuan parubaya itu. Perkenalkan, nama saya Sarti dan ini Kinanti. Kami berdua sebelumnya itu bekerja di sebuah perumahan di sekitaran daerah tempatmu tinggal itu.
Nah, kami itu sering melihatmu termenung sendirian di sudut rumah kontrakan yang kau tempati dengan beberapa orang temanmu itu. Ujar Bu Sarti menjelaskan tentang siapa dirinya. Jadi, Ibu dan Kinanti ini adalah hantu dari arwah seseorang atau jin yang dapat menyerupai seseorang? Tanya Mas Klijo yang membuat Bu Sarti dan Kinanti tersenyum. Di tahun 2000 lalu, kami berdua ini masih manusia yang sama sepertimu. Tapi menjelang lebaran, kami harus menerima takdir yang membuat kami menjadi seperti ini sekarang. Jawab Bu Karin sambil menundukkan wajahnya. Oh, jadi sampean itu meninggal di tahun 2000-an yang lalu ya, Bu? Tanya Mas Klijo penasaran. Iya, Mas. Kami berdua meninggal dibunuh 6 orang perampok yang memang sudah mengincar rumah milik tuan kami. Jawab Kinanti dengan tatapan mata kosongnya. Tapi kedua majikan kami yang tahu jika kami terbunuh dalam kejadian perampokan itu malah justru menutup kasus kematian kami berdua dan mengatakan kepada pihak yang berwajib jika kami sudah pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan keluarga kami di saat hari raya Lebaran. Astaga, biadab. Kenapa bisa begitu? Tanya Mas Klijo yang semakin penasaran dengan kematian dari Bu Sarti dan juga Kinanti. Jadi, menurut cerita dari Bu Sarti dan juga Kinanti, saat itu pada sekitaran tahun 2000-an di minggu terakhir bulan suci Ramadan, rumah tempat mereka berdua bekerja didatangi oleh beberapa orang dengan mobil box berwarna hitam. Orang-orang yang jumlahnya sekitar 6 orang itu dengan mudah masuk ke dalam rumah karena kondisi di sekitaran rumah tersebut memang sangat sepi. Apalagi di minggu-minggu terakhir bulan puasa yang mana sudah banyak orang pulang ke kampung halamannya masing-masing. Bu Karti yang pada awalnya mendengar suara langkah orang di lantai bawah pun tanpa curiga langsung memeriksa keadaan sekitar. Tapi sial, dari arah belakang, Bu Sarti mendapatkan sebuah pukulan keras dari benda tumpul hingga membuatnya kehilangan banyak darah dan meninggal dunia tepat di depan kamar tempat tidurnya. Sementara Kinanti yang masih tertidur pulas tiba-tiba saja mendapati tubuhnya disekap dan sudah ada beberapa orang yang berada di tempat tidurnya. Karena tidak memiliki cukup tenaga untuk melawan, akhirnya Kinanti pun harus pasrah menerima nasib yang mana sebelum ajal menjemputnya, Kinanti lebih dulu diruda paksa oleh para perampok itu. Tubuh saya itu tiba-tiba melayang, Mas. Setelah rasa sakit dan rasa dingin di sekujuran tubuh saya menghilang, saya itu seperti merasa terbang dan melihat jasad saya sendiri malam itu, ujar Bu Sarti dengan raut wajah sedih yang menyelimutinya. Saya juga dapat dengan jelas melihat orang-orang itu dengan santainya mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah itu dan juga memasukkannya ke dalam sebuah mobil box yang sudah terparkir di depan rumah majikan kami. Imbu Bu Sarti menceritakan lagi. Jadi setelah kematian ibu itu masih bisa melihat semua yang terjadi di sana? Tanya Mas Klijo yang merasa semakin penasaran. Iya, benar Mas. Saya juga bisa tahu semua yang dilakukan perampok-perampok keji itu hingga akhirnya Kinanti keluar dari dalam kamarnya dengan wajah murung. Dan setelah saya menyadarinya ternyata Kinanti juga telah menjadi korban kebiadaban manusia-manusia keji itu loh Mas. Balas Bu Sarti menceritakan lagi. Ya beruntungnya kedua majikan kami malam itu sedang tidak berada di rumah malam itu hingga nyawa mereka terselamatkan. Mungkin jika mereka juga ada di rumah malam itu, mereka pun akan menjadi korban kebiadaban para perampok. Imbu Kinanti menjelaskan. Tapi aku dan Kinanti dibuat sangat kecewa hari itu. Suami dari majikan kami yang mengetahui adanya perampokan di rumah itu malah merencanakan sesuatu yang sama kejinya dengan apa yang dilakukan oleh para perampok itu. Mereka justru malah menutup rapat kasus perampokan dan juga kasus pembunuhan yang menimpa kami berdua, ujar Bu Sarti dengan wajah yang semakin terlihat marah. Mereka malah membayar orang-orang untuk menguburkan mayat kami berdua di halaman belakang rumah itu. Lalu mereka memilih pindah dari sana untuk menghindari penyelidikan dari pihak yang berwajib. Imbu Kinanti dengan wajah yang terlihat sangat sedih.
Sebelum memasukkan jasad kami berdua, ketiga orang yang sudah dibayar oleh majikan kami itu menyemprotkan tubuh kami dengan parfum mahal yang sudah disediakan oleh majikan kami. Tubuh kami tidak dikuburkan secara layak, Mas. Tubuh kami berdua itu dicor bersama semua barang-barang milik kami, dan hingga saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaan kami, termasuk keluarga kami, ujar Bu Sarti, yang membuat Mas Klijo ikut merasakan kemarahan keduanya. Lalu, apa yang bisa saya lakukan, Bu? Apa yang harus saya lakukan sedangkan kan saya sama sekali tidak memiliki kemampuan apa-apa? Balas Mas Klijo yang merasa heran dengan apa yang terjadi dengan dirinya saat itu. Kami ingin membalas apa yang kami berdua alami, Mas, ujar Bu Sarti sambil menatap dalam wajah Mas Klijo. Majikan kami saat ini hidup mewah, bergelimangan harta, Mas. Seolah-olah mereka tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Imbu Kinanti menjelaskan lagi. Loh, ya kenapa kalian berdua tidak langsung membalaskan dendam kalian langsung saja? Tanya Mas Klijo yang sudah paham dengan apa yang terjadi kepada Bu Sarti dan juga Kinanti. Selama 5 tahun, Sukma kami terkurung dalam rumah itu, Mas. Karena setelah selesai menguburkan jasad kami berdua, majikan itu lalu memanggil dukun untuk sebuah ritual. Awalnya kami berdua tidak ngerti ritual apa yang sedang mereka lakukan. Tapi ternyata mereka mengurung Sukma kami agar tidak mengganggu kehidupan majikan kami itu. Jawab Bu Karti menjelaskan. Loh, bukannya kalian bebas? Lah ini buktinya kalian bisa bawa saya ke tempat ini, ujar Mas Klijo yang merasa aneh dengan dua sosok makhluk gaib yang ada di hadapannya itu. Kami itu hanya bisa berkeliaran di sekitaran rumah kami saja, Mas. Dan yang perlu kamu tahu, rumah yang menjadi kuburan kami itu tepat berada di depan rumah kontrakan yang sampean tempati. Jadi kami tahu kalau sampean itu sering termenung sendirian di sudut rumah kontrakan itu. Balas Kinanti menjelaskan. Walah, pantes saja. Teman-temanku sering dengar suara tangisan dari rumah besar itu. Ternyata itu kalian yang sering menangis dan menjerit, ujar Mas Klijo yang baru menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi rumah kosong tempat aku nungguin rombongan bus yang akan mudik bareng itu adalah rumah tempat kalian berdua dikuburkan. Imbu Mas Klijo yang langsung dibalas anggukan kepala keduanya. Karena pikiran sampean kosong dan sampean juga sering termenung sendirian, makanya kami dapat dengan mudah mempengaruhi pikiranmu dan membawamu ke tempat ini, Mas. Itu juga karena sebelumnya sampean itu udah pipis sembarangan di samping pagar rumah itu kan? Balas Kinanti sambil tersenyum. Iya, maaf. Habis aku tadi sudah tidak tahan, jadi terpaksa pipis di sana. Balas Mas Klijo sambil tertunduk malu. Kami hanya minta tolong, masuklah ke dalam rumah itu dan bawalah keluar segenggam tanah dari halaman belakang rumah itu, Mas, ujar Kinanti yang membuat Mas Klijo terkejut hingga menelan ludahnya karena ia mulai merasakan kengerian yang terjadi. Hanya itu, satu-satunya cara agar kami bisa terbebas dan keluar dari rumah itu, Mas. Ambillah tanah kuburan kami, sebarkanlah di luar rumah itu. Imbu Bu Sarti penuh harap. Dan setelah itu, kami akan membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah membunuh kami serta kedua majikan kami itu, Mas, ujar Kinanti lagi. Cuma itu aja? Tanya Mas Klijo dengan penuh rasa ragu. Iya, Mas. Dan kami berjanji setelah itu kami tidak akan mengganggu sampean lagi, jawab Kinanti tegas. Setelah Kinanti mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Mas Klijo mendengar suara riuh di sekitarnya dan betapa terkejut Mas Klijo ketika mendapati dirinya sedang duduk bersandar di tembok bagian dalam rumah kosong yang menjadi tempat meninggal dunianya Bu Sarti dan juga Kinanti, yang tidak lain adalah tempat yang sudah ditentukan untuk menjadi titik kumpul mudik barang kala itu. Walah, waduh selek, tak cari-cari di kontrakan ndak ada, malah tidur di sini, ujar Mas Bolo yang sudah berdiri di hadapan Klijo. Kamu ngapain sih, Jo? Malah tidur di sini? Untung aja aku masuk untuk kencing tadi, saut Sariman yang pertama kali melihat Mas Klijo tertidur dalam posisi duduk di halaman rumah kosong yang ditumbuhi rumput tinggi itu. Ayo,
Berangkat, ujar Mas Bolos sambil membantu Mas Klijo berdiri. Setelah berdiri dan bersiap untuk keluar dari pagar rumah tersebut, bulu kuduk Mas Klijo terasa meremang ketika dari sudut matanya ia melihat sosok Kinanti dan juga sosok Bu Sarti sedang berdiri tersenyum di balik jendela rumah kosong tersebut. Tapi karena saat itu keadaan sangat ramai, Mas Klijo pun merasa ragu untuk melakukan apa yang sudah diminta oleh Kinanti serta Bu Sarti tadi. Dan akhirnya Mas Klijo pun langsung diminta untuk menaiki bus yang hampir penuh oleh penumpang oleh Mas Bolo. Seperti tahu akan apa yang dipikirkan oleh Mas Klijo, sosok Kinanti dan juga Bu Sarti pun hanya tersenyum sambil melambai-lambaikan tangannya. Rasa sedih mendalam tiba-tiba dirasakan oleh Mas Klijo hingga membuatnya bimbang kala itu. Matamu kok merah gitu, Jo? Kamu nangisi apa sih? Ujar Sariman yang tiba-tiba ada di sebelah Mas Klijo. Tidak apa-apa, men. Aku cuma kelilipan, balas Mas Klijo sambil terus menatap rumah kosong tempat Sukma, Kinanti dan Bu Sarti terkurung. Mas Klijo yang pada awalnya ingin membatalkan perjalanan mudik bareng itu kembali memikirkan tentang kedua orang tuanya di desa yang sedang menunggunya. Awalnya, Mas Klijo berpikir ingin masuk ke dalam rumah kosong itu, lalu mengambil tanah yang dimaksud dan membawanya keluar dari sana. Lalu Mas Klijo dapat kembali ke dalam bus itu. Tapi apa yang difikirkan Mas Klijo tiba-tiba saja sirna ketika bus yang ditumpanginya itu perlahan bergerak mundur dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 18 jam, Mas Klijo dan rombongan pun tiba di kampung halamannya. Walaupun merasa senang karena sudah dapat berkumpul dengan keluarganya, tapi di hati Mas Klijo terasa ada sesuatu yang mengganjal. Karena tidak ingin memendamnya seorang diri, Mas Klijo pun lalu menceritakan apa yang dialaminya beberapa hari lalu kepada pamannya yang bernama Le Marwoto. Alah, kamu itu cuma mimpi Jojo, ujar Le Marwoto menanggapi apa yang telah diceritakan oleh ponakannya itu. Sampean itu loh, Le. Selalu aja nganggap sepele apa yang saya ceritakan. Nyesel aku cerita tadi, balas Mas Klijo yang merasa kesal dengan Le Marwoto. Ya ceritamu itu mengada-ngada, Jo. Itu mirip seperti sinetron itu loh di televisi, balas Le Marwoto yang sepertinya memang tidak mempercayai tentang apa yang telah diceritakan oleh Mas Klijo. Harapmu Le, wes mau pulang. Besok aku mau ke rumah Jatmiko untuk menanyakan hal ini, ketus Mas Klijo sambil berlalu pergi dari tempat duduknya. Besok Jatmiko mau ke sini. Kamu ndak usah ke sana, dasar bocah bingung, balas Le Marwoto yang membuat Mas Klijo tersenyum. Jo, tunggu Jo. Kamu itu gampang banget marah. Tolong belikan aku rokok, Jo. Gak mau, beli sendiri, balas Mas Klijo yang langsung berlalu pergi. Keesokan harinya, benar saja apa yang dikatakan oleh Le Marwoto. Jatmiko benar-benar datang ke rumah Le Marwoto walau tanpa memberitahukan kepada Le Marwoto sebelumnya. Lah, bener kan? Apa kataku? Kalau kamu tadi pagi berangkat ke rumah Lekmu, kamu ndak akan ketemu Jatmiko, Jo, ujar Le Marwoto yang membuat Mas Klijo tersenyum. Mana? Mana rokok pesananku semalam? Imbul Le Marwoto sambil menggerak-gerakkan 4 jarinya ke arah Mas Klijo. Sampean itu Le. Kalau ngelihatku itu yang diingat rokok aja, gerutu Mas Klijo sambil memberikan 2 bungkus rokok gudang garam kesukaan Le Marwoto. Setelah berbincang-bincang dengan keluarganya, Mas Klijo pun lalu mengajak Jatmiko untuk keluar rumah karena ingin menceritakan apa yang sudah dialaminya beberapa hari yang lalu. Berbeda dengan Le Marwoto, kala itu Adi Jatmiko terlihat antusias dengan apa yang didengarnya dari Klijo. Kalau memang Sukma itu tidak dapat keluar dari rumah itu, berarti memang ada sosok makhluk gaib yang kuat yang membentengi rumah itu, Mas, ujar Adi Jatmiko yang telah memahami akan permasalahan yang diceritakan oleh Mas Klijo. Jadi menurut mereka, itu katanya aku hanya perlu mengambil tanah di tempat mereka dikubur itu aja, Di. Nah, setelah itu mereka dapat terbebas dari rumah itu, balas Mas Klijo menjelaskan. Jika hanya itu yang diminta,
Maka itu bukanlah hal yang sulit, Mas. Tapi sepertinya rumah itu dijaga oleh makhluk berilmu tinggi yang tidak akan memudahkan langkah sampean untuk bisa mengambil apa yang mereka minta, Mas. Balas Adi Jatmiko lagi. Wah, kamu bisa bantuin aku nggak untuk bantu mereka tanya Mas Klijo yang langsung disambut anggukan kepala oleh Adi Jatmiko. Biar aku cari tahu dulu tentang rumah itu, Mas. Nanti aku kabari lagi. Sepertinya tidaklah mudah untuk membantu kedua sukma perempuan itu, Mas. Jawab Adi Jatmiko yang membuat Mas Klijo merasa tenang. Setelah 1 minggu berlalu, Adi Jatmiko pun kembali datang ke rumah Mas Klijo. Ada yang berbeda dengan kedatangan Adi Jatmiko kala itu karena Adi Jatmiko datang dengan membawa tas ransel besar yang berisikan beberapa lembar pakaian ganti di dalamnya. Aku harus ikut ke sana, Mas. Memang tidak akan mudah untuk mengambil tanah di atas kuburan kedua perempuan itu karena di sekitaran rumah itu sudah dikelilingi pagar gaib dan juga jin penunggu yang sangat kuat. Bisa-bisa sampean malah ndak keluar lagi kalau sampean masuk seorang diri ke rumah itu, ujar Adi Jatmiko menjelaskan. Loh, bagaimana kamu tahu tentang semua itu? Tanya Mas Klijo yang merasa terkejut dengan apa yang telah disampaikan oleh Adi Jatmiko. Ya makanya kamu itu jadi orang jangan goblok-goblok banget, Jo. Sedikit banyak ya harus belajar ilmu-ilmu kebatinan biar mengerti apa yang ada di sekitaran kita, ujar Le Marwoto yang baru saja datang di rumah Mas Klijo. Oh, sampean ini lo lele. Kalau ngomong enteng bener, balas Mas Klijo yang merasa kesal dengan apa yang diucapkan oleh Le Marwoto. Kapan? Kapan kalian mau berangkat ke Jakarta? Tanya Le Marwoto yang membuat Mas Klijo terkejut. Minggu depan, Le. Jawab Mas Klijo singkat. Alah, kamu sudah tidak punya ongkos kan untuk pergi ke Jakarta kan? Balas Le Marwoto yang terus saja menggoda Mas Klijo. Ini, aku ada sedikit uang. Bisa kalian gunakan untuk sekedar beli tiket. Kamu itu kerja yang bener, Jo. Biar kalau pulang itu bisa bawa uang. Ibu Le Marwoto sambil memberikan beberapa lembar uang 50 ribuan. Aku juga mau kerja di sana kok, Mas. Makanya nanti aku ikut tinggal dulu sementara di kontrakan sampean ya. Ibu Adi Jatmiko yang membuat Mas Klijo merasa sangat senang sekali hari itu. Beberapa hari kemudian, sampailah Mas Klijo dan juga Adi Jatmiko di Jakarta. Walau saat itu harga tiket bus untuk pergi ke Jakarta masih sangat mahal, tapi keduanya pun nekat untuk tetap berangkat karena Mas Klijo sendiri akan segera menepati janjinya kepada sosok Bu Sarti dan juga sosok Kinanti. Setelah melihat-lihat keadaan sekitaran rumah yang menjadi tempat dikuburnya Bu Sarti dan juga Kinanti, Mas Klijo dan Adi Jatmiko pun kembali ke rumah kontrakan mereka. Keduanya pun lalu merencanakan apa yang akan dilakukannya nanti malam karena Adi Jatmiko sendiri sudah tahu jika sosok makhluk gaib yang menjaga rumah tersebut serta pagar gaib yang mengurung sukma Bu Sarti dan Kinanti. Ketika malam tiba, Mas Klijo dan Adi Jatmiko pun segera mendatangi rumah kosong yang terlihat sangat sepi itu. Tidak ada orang sama sekali di sekitaran rumah itu dan juga tidak ada kendaraan yang berlalu lalang karena memang di ujung jalan rumah itu adalah jalan buntu. Tapi baru saja Mas Klijo dan juga Adi Jatmiko sampai di depan rumah kosong itu, tiba-tiba saja energi besar datang menyerang. Adi Jatmiko yang sudah menduga akan datangnya serangan dari sosok makhluk gaib yang memang menunggu rumah kosong tersebut segera membaca doa-doa khusus yang biasa digunakannya untuk melawan sosok-sosok makhluk gaib. Adu energi pun terjadi antara Adi Jatmiko dengan sosok makhluk gaib berwujud ular besar yang mengelilingi rumah tersebut. Tapi dengan doa-doa yang terus dibacakannya, Adi Jatmiko berhasil mengalahkan energi besar dari sosok jin berwujud ular yang menjaga rumah tersebut. Bentengnya sudah berhasil kita bongkar, Mas. Sekarang kita masuk untuk menghadapi sosok makhluk gaib yang sudah membelenggu sukma kedua perempuan malang itu, ujar Adi Jatmiko yang membuat Mas Klijo merasa lega. Menurut Mas Klijo, ketika Adi Jatmiko mendapatkan serangan dari sosok makhluk gaib yang menjadi benteng rumah itu, tubuh dari Adi Jatmiko bergetar hebat dan keringat mulai terlihat di keningnya seiring tenaga dalam besar yang telah dikeluarkannya. Nanti
Ketika aku sedang bertarung menghadapi makhluk yang mengurung sukma kedua perempuan itu, sampean langsung ambil tanah kuburan mereka ya mas. Karena tenagaku hampir habis ketika aku menghadapi makhluk tadi, ujar Adi Jatmiko menjelaskan. Setelah dapat memasuki rumah kosong yang masih terkunci rapat itu, Mas Klijo dan Adi Jatmiko pun terus waspada karena sosok makhluk gaib yang berada di dalam rumah ini lebih kuat dan mengerikan dibandingkan sosok yang menjadi benteng atau pagar gaib rumah tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah masuk ke dalam rumah itu, tiba-tiba saja muncul sosok makhluk besar yang memiliki satu tanduk runcing di bagian keningnya serta memiliki tubuh besar dengan kedua telinga yang sangat runcing. Adi Jatmiko yang sudah bersiap untuk menghadapi makhluk gaib itu pun langsung melesatkan serangannya ke arah sosok bertubuh besar itu. Lagi-lagi adu energi dan kekuatan pun terjadi antara Adi Jatmiko dengan sosok makhluk menyeramkan itu. Dan seperti apa yang telah diminta oleh Adi Jatmiko, Mas Klijo pun langsung berlari ke arah halaman belakang rumah tersebut dan dengan mengerahkan seluruh tenaga, ia berusaha membuka pintu belakang yang masih terkunci rapat itu. Walau memiliki tubuh kecil, tapi tenaga Mas Klijo terlihat besar saat itu. Hanya dengan beberapa kali menendang pintu yang mengarah ke halaman belakang itu, Mas Klijo pun berhasil mendobrak dan keluar ke tempat di mana tubuh Bu Sarti dan Kinanti dikuburkan. Terima kasih ya mas, kau benar-benar datang menepati janjimu, ujar sosok Kinanti yang sudah berdiri tepat di atas tanah kuburannya. Di sini mas, sahut Sukma Busarti sambil menunjuk ke arah tempat yang berada. Sementara itu Adi Jatmiko yang masih berjibaku menghadapi sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu mulai kelelahan. Tubuhnya kembali gemetar dan mulai dibasahi oleh keringat. Tapi beruntungnya, Mas Klijo dapat mengambil tanah kuburan Bu Sarti dan juga Kinanti tepat waktu. Dan tanpa menunggu lama, Mas Klijo pun langsung keluar dari rumah itu, meninggalkan Adi Jatmiko untuk melempar tanah kuburan keluar dari dalam rumah itu. Setelah berhasil melakukan apa yang diminta oleh sosok Bu Sarti dan juga Kinanti, Mas Klijo pun langsung memanggil Adi Jatmiko dan memintanya untuk keluar. Adi Jatmiko yang masih memiliki tenaga untuk menyerang sosok makhluk gaib itu lalu melesatkan serangannya hingga tepat mengenai sosok tersebut. Tanpa menunggu lagi, Adi Jatmiko pun langsung keluar menyusul Mas Klijo yang telah berdiri di jalanan aspal depan rumah kosong tersebut. Suara menggeram dari dalam rumah itu pun mulai terdengar. Menurut Adi Jatmiko, Sukma Busarti dan juga Sukma Kinanti yang sudah terbebas dari belenggu pun mulai menyerang sosok makhluk gaib yang sudah bertahun-tahun menahannya. Dan tidak lama kemudian, Mas Klijo pun mencium semerbak wangi parfum yang pernah diciumnya ketika pertama kali ia bertemu dengan sosok Kinanti. Tidak lama kemudian, muncul dua sosok wanita berdiri mengambang tepat di hadapan Mas Klijo dan juga Adi Jatmiko. Kedua sosok arwah itu tersenyum kepada Mas Klijo dan juga Adi Jatmiko seraya mengucapkan terima kasih atas seluruh bantuan yang telah mereka berikan kepada kedua sukma tersebut. Terima kasih ya mas, akhirnya kami bisa terbebas, ujar Kinanti sambil tersenyum manis kepada Mas Klijo dan Adi Jatmiko. Terima kasih mas, terima kasih atas bantuan kalian berdua. Kami akan pergi dari tempat ini dan akan kembali ketika urusan kami selesai nantinya, imbu Bu Sarti dengan senyum ramahnya. Hanya ini yang dapat kami lakukan Bude. Semoga Bude dan juga Mbak Kinanti bisa segera mendapatkan ketenangan di alam sana, balas Adi Jatmiko. Setelah itu Sukma Bu Sarti dan juga Sukma Kinanti pun menghilang dari pandangan mata Mas Klijo dan Adi Jatmiko. Hanya saja semerbak wangi dari parfum milik Kinanti masih dapat tercium oleh Mas Klijo saat itu. Alhamdulillah, semua sudah selesai mas. Semoga mereka berdua mendapatkan ketenangan di alam sana, ujar Adi Jatmiko yang mengajak Mas Klijo kembali ke rumah kontrakannya. Padahal di rumah itu kan ada sosok makhluk gaib yang menjadi pagar dan juga mengurung sosok Kinanti Adi. Tapi kenapa bisa yo Kinanti waktu itu membawaku ke alam lain waktu itu ya? Tanya Mas Klijo yang masih merasa bingung dengan apa yang terjadi kepada dirinya waktu itu.
Itu karena sampean itu dianggap tidak berbahaya, Mas. Makanya sosok makhluk berwujud ular yang menjadi benteng dari rumah itu membiarkan sampean pipis di sana. Balas Adi Jatmiko menjelaskan. Dan untuk sosok makhluk gaib yang ada di dalam rumah itu mereka hanya bertugas mengawasi sosok arwah Bu Sarti dan Kinanti agar tidak melarikan diri dari tempat itu. Imbu Adi Jatmiko menjelaskan lagi. Dan setelah kejadian itu, Mas Klijo dan juga Adi Jatmiko pun kembali menjalani kehidupannya di kota Jakarta. Adi Jatmiko pun langsung mendapatkan pekerjaan, lalu ia bekerja di sebuah toko elektronik di pertokoan Pasar Tanah Abang, sementara Mas Klijo bekerja di warung bakso besar di daerah Jakarta Barat. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo nggak pernah gagal, pokoknya keren banget kisahnya. Dan di sini misterinya dapat banget ya, horornya dapat, misterinya dapat, perjalanan. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa misalnya Mas Klijo ini tidak sesungguhnya jalan, dia hanya masuk ke alam gaib yang dimana dia pikir dia sudah mudik pada saat itu, dan ternyata dia pengennya ke Jogja, tiba-tiba di terminal Kahuripan. Dan di sini sudah pernah ya dibawakan kisah tentang Klijo dan juga Adi Jatmiko, yang mungkin kedepannya kita berharap Mas Untung juga sering-sering nih upload tentang kisah Adi Jatmiko dan Mas Klijo. Di sini Lek Marwoto, kalau teman-teman tahu tuh, memang Lek Marwoto seperti ini, konyol dia selaku Pak Le daripada Mas Klijo dan juga Adi Jatmiko. Overall kisahnya keren banget, dan itulah ternyata pembunuhan yang terjadi yang mana disembunyikan. Kurang ajar banget ya bosnya ya. Jadi apa susahnya sih dia tinggal lapor polisi gitu. Tapi mungkin di sini ada faktor yang dia takut ya, dia takut ketika kasus pembunuhan ini dilaporkan ke pihak berwajib, ini rumahnya jadi nggak laku-laku dijual nih, karena banyak sekali kejadian-kejadian seperti mungkin contohnya adalah Rumah Pondok Indah ya. Buat teman-teman mungkin pernah dengar cerita tentang Rumah Pondok Indah, setelah terjadi kemalingan dan penghuninya dibunuh, akhirnya sulit sekali tuh untuk laku tuh, walaupun sekarang ya alhamdulillah sudah laku. Jadi mungkin motifnya sih itu ya, sehingga dia juga nggak mau ribet, akhirnya dimakamkan sampai dicor lagi, kurang ajar banget. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa terjawab semua misterinya. Overall kisahnya keren banget Mas Untung, dan momennya juga pas banget ya, mudik lebaran. Jadi memang musimnya mudik lebaran, dan semua teman-teman mungkin yang buat teman-teman yang mudik, kami ucapkan selamat mudik dan semoga selamat dalam perjalanan sampai dengan tiba di tempat tujuan, dan selamat juga nanti untuk kembalinya. Selamat menikmati liburan, dan semoga kisah-kisah kami juga tetap bisa menemani liburan teman-teman semua ya di kampung halaman. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau buat teman-teman ada ya beberapa yang ngomong, kok aku nggak dapat notifikasi sih, padahal udah subscribe, sudah klik loncengnya. Udah pokoknya apapun itu, langsung aja setiap jam 9 malam, tongkrongin di channel Ilo Bercerita. Insya Allah kami akan selalu mengupload di setiap malamnya. Dan silakan buat yang punya kisah misteri horor ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan kisah yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, dan bebas ya untuk teman-teman, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.